Screen time adalah waktu yang dihabiskan untuk menonton layar elektronik seperti komputer, smartphone, tablet, televisi, dan lain-lain. Menurut World Health Organization, mendefinisikan screen time merupakan waktu yang dihabiskan seseorang menonton media berbasis layar sambil tidak bergerak, baik duduk maupun berbaring. Berbaring termasuk permainan aktif berbasis layar yang memerlukan aktivitas atau gerakan fisik. Dampak screen time. Dampak negatif. 1. Mengganggu kesehatan anak. Screen time dapat merusak mata. Jika merasa mata lelah dan perih ketika melihat ponsel, tidak mengherankan sebenarnya, karena ketika mata diajak terus-menerus penekanan pada benda kecil, mata akan kemarau, serta di tingkat paling ekstrim mampu menderita infeksi. Mengganti postur tubuh. Kirsten Lord, seorang pakar fisioterapi, berkata bahwa tubuh bereaksi akan norma yang dilakukan sehari-hari. Waktu kerap melihat ponsel, leher serta pundak turut terkena efeknya. Merusak telinga. Hampir setiap pengguna ponsel atau tablet tampak mengenakan headphone untuk mendengarkan musik. Tetapi ini tidak baik jika dilakukan, apalagi dengan volume yang terlalu besar. 2. Mengganggu ketika istirahat. Komputer, laptop, tablet, serta ponsel merusak hormon melatonin yang akan turut menghasilkan tidur jadi terganggu. Sebuah riset asal Mayo Clinic di Arizona menganjurkan agar setiap orang menurunkan kadar cahaya pada ponsel lebih rendah, sehingga tidak begitu mengganggu kala malam hari. Ketika beristirahat, ada baiknya ponsel pada keadaan silent atau jauhkan berasal daerah tidur. 3. Ketergantungan. Tanpa disadari, anak-anak pada saat ini sangat bergantung pada penggunaan gadget. Ketergantungan ini sangat menarik dalam cara berperilaku anak-anak, dan yang mengejutkan, berbagai peristiwa yang dialami anak-anak. Anak kurang bersosialisasi. Menurut EBI, tahun 2022, anak-anak dapat menghabiskan waktu berjam-jam bermain dengan gadget, sehingga kurang bersosialisasi dengan teman-temannya maupun sekitar lingkungan mereka. Anak-anak yang bermain gadget berlebihan tidak peduli dengan lingkungan sosialnya. Faktor yang mempengaruhi screen time. 1. Faktor sosial, ekonomi, dan lingkungan. Anak yang tinggal di lingkungan sosial ekonomi yang tinggi cenderung menghabiskan waktu berada di depan layar televisi atau bermain game atau komputer, yang diduga karena daerah tempat tinggalnya di daerah perkotaan lebih mudah mengakses perangkat tersebut ketimbang yang berada di pedesaan. 2. Faktor pendidikan orang tua. Orang tua yang berpendidikan tinggi dan memiliki pendapatan yang besar menyediakan fasilitas pendukung anaknya dalam proses belajar, seperti komputer atau iPad, sehingga sang anak banyak terpapar screen time dikarenakan fasilitas yang diberikan oleh orang tuanya. 3. Gaya hidup. Screen time yang berlebihan dapat menyebabkan gaya hidup yang kurang aktif, dan hal ini dapat meningkatkan resiko obesitas, penyakit jantung, dan masalah kesehatan fisik kronis. Panduan screen time. 1. Mengawasi program yang ditonton anak. Pastikan konten atau program sesuai untuk anak kecil dan memiliki peringkat yang baik sebelum membiarkan mereka menggunakan gawai mereka. Anda dapat mengawasi anak Anda dengan lebih seksama jika Anda menemani mereka saat mereka menonton acara favorit mereka. 2. Mengajak anak berdiskusi seputar program yang ditonton. Dorong anak Anda untuk berbicara tentang apa yang mereka lihat di layar saat mereka menonton. Sertakan juga materi pengajaran yang membantu memperluas pemahaman anak Anda. Dengan begitu, siswa dapat mengembangkan rasa haus akan pengetahuan dan lebih termotivasi untuk mencari informasi baru. 3. Filter konten internet yang berbahaya.
Untuk konten yang tidak cocok untuk dilihat anak-anak, aktifkan opsi filter. Dengan demikian, kami dapat memastikan bahwa anak-anak hanya melihat materi yang sesuai dengan usianya. Aturan penggunaan screen time. 1. Anak-anak di bawah usia 2 tahun tidak boleh ditinggalkan tanpa pengawasan di dekat perangkat elektronik seperti televisi, ponsel, atau tablet. 2. Kurang dari 2 jam setiap hari untuk anak-anak usia 2 hingga 4 tahun. 3. Anak-anak berusia 5 tahun ke atas tidak lebih dari 2 jam setiap hari untuk tujuan rekreasi, tidak termasuk pada kebutuhan pendidikan. Ciri-ciri anak kecanduan gadget. Ciri seorang anak mengalami kecanduan penggunaan gadget. 1. Penggunaan gadget secara terus-menerus disertai kurang ada peminatan untuk bersosialisasi. 2. Menghabiskan waktu lebih dari 2 jam saat menggunakan gadget. 3. Melakukan protes atas segala pembatasan dan aturan orang tua soal menggunakan gadget. 4. Tidak dapat melewatkan waktu sehari tanpa menggunakan gadget. 5. Selalu meminta diberikan gadget. Jikalau tidak diberikan, anak akan mengamuk. 6. Tidak mau beraktivitas di luar rumah, misal meminta pulang saat ada di luar rumah agar bisa memainkan gadget. 7. Menolak melakukan rutinitas sehari-harinya dan lebih memilih memainkan gadgetnya. Misal, tidak mau mendengarkan dan tidak mau disuruh orang tuanya. Cara mengatasi kecanduan gadget. 1. Tetapkan batas waktu penggunaan gadget. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah menetapkan batas waktu penggunaan gadget. Hal ini tidak hanya mengajarkan disiplin kepada anak, tetapi juga membiasakan mereka untuk menghargai waktu. Dalam buku Mengatasi Kecanduan Gadget pada Anak oleh Eka Anggraini, orang tua dianjurkan untuk konsisten dalam menerapkan aturan ini. Sebagai contoh, tetapkan waktu tertentu untuk menggunakan gadget, seperti 1 jam setelah menyelesaikan tugas sekolah atau di sore hari. Pastikan aturan ini diikuti oleh seluruh anggota keluarga agar anak merasa aturan tersebut adil dan tidak hanya ditujukan padanya. 2. Selalu dampingi anak saat menggunakan gadget. Pendampingan orang tua saat anak menggunakan gadget sangat penting untuk memastikan konten yang diakses sesuai dengan usia dan kebutuhan mereka. Anna Widyastuti dalam bukunya 77 Permasalahan Anak dan Cara Mengatasinya menekankan pentingnya pengawasan ini untuk mencegah anak dari kecanduan. Misalnya, saat anak menonton video atau bermain game, gunakan waktu tersebut untuk berdiskusi tentang apa yang mereka lihat. Selain mengontrol konten, pendekatan ini juga dapat meningkatkan komunikasi dan hubungan emosional antara orang tua dan anak. 3. Alihkan perhatian dengan kegiatan kreatif. Anak-anak cenderung bermain gadget ketika mereka merasa bosan atau tidak ada aktivitas menarik lainnya. Sebagai solusinya, ajak mereka melakukan berbagai kegiatan kreatif seperti menggambar, bermain permainan tradisional, membuat kerajinan tangan, atau membaca buku cerita. Anda juga bisa melibatkan anak dalam kegiatan keluarga, seperti memasak bersama atau berkebun. Aktivitas ini tidak hanya mengurangi waktu mereka di depan layar, tetapi juga memperkuat ikatan antara orang tua dan anak. 4. Berikan apresiasi untuk perilaku positif. Memberikan pujian kepada anak ketika mereka berhasil mengurangi penggunaan gadget dapat menjadi motivasi yang efektif. Misalnya, Anda bisa mengatakan, "Kamu hebat hari ini karena lebih memilih membaca buku daripada bermain HP." Selain pujian verbal, Anda juga dapat memberikan hadiah kecil sebagai bentuk apresiasi, seperti stiker atau waktu bermain ekstra di taman. Langkah ini akan mendorong anak untuk terus melanjutkan perilaku positif tersebut. 5. Ciptakan rutinitas tanpa gadget.
Salah satu cara terbaik untuk mengurangi ketergantungan anak pada gadget adalah dengan menciptakan rutinitas harian yang tidak melibatkan perangkat tersebut. Misalnya, tetapkan waktu keluarga tanpa gadget setiap malam, di mana semua anggota keluarga bermain permainan papan atau membaca buku bersama. Rutinitas seperti ini tidak hanya membantu anak menjauh dari gadget, tetapi juga memperkuat hubungan keluarga dan menciptakan momen-momen berharga yang akan selalu dikenang. 6. Berikan teladan positif. Anak-anak adalah peniru ulung. Jika orang tua sering terlihat sibuk dengan HP, anak-anak akan menganggap perilaku tersebut sebagai hal yang wajar. Karena itu, sebagai orang tua, Anda perlu memberikan teladan yang baik dengan membatasi penggunaan gadget, terutama di depan anak-anak. Cobalah untuk tidak menggunakan HP saat makan bersama atau ketika sedang berkumpul keluarga. Dengan begitu, anak akan memahami pentingnya berinteraksi secara langsung tanpa gangguan dari gadget. 7. Batasi jumlah gadget di rumah. Banyaknya perangkat elektronik di rumah dapat memicu anak untuk terus-menerus menggunakannya. Karena itu, batasi jumlah gadget sesuai kebutuhan keluarga. Jika anak belum membutuhkan gadget pribadi, sebaiknya tunda pemberian tersebut. Misalnya, jika ada satu tablet untuk seluruh keluarga, tetapkan waktu giliran penggunaannya. Dengan cara ini, anak akan belajar mengatur waktu dan tidak merasa perlu memiliki gadget sendiri. 8. Hindari memberikan gadget pada anak di usia prasekolah. Menurut United Nations International Children's Emergency Fund, anak-anak di bawah usia 2-3 tahun sebaiknya tidak diperkenalkan pada gadget. Pada usia ini, anak-anak membutuhkan stimulasi dari interaksi langsung dengan lingkungan untuk mendukung perkembangan motorik, kognitif, dan emosional mereka. Jika anak sudah cukup usia untuk menggunakan gadget, tetapkan batas waktu penggunaannya. Misalnya, anak usia 5-10 tahun cukup menggunakan gadget selama 1 hingga 2 jam per hari dengan pengawasan orang tua. Batasan screen time pada anak. Anak usia 2-5 tahun sebaiknya dibatasi tidak lebih dari 60 menit per hari. Usia 3-7 tahun 0,5-1 jam per hari. Usia 7-12 tahun 1 jam per hari. Usia 12-15 tahun 1 jam per hari. Usia lebih dari 16 tahun 2 jam per hari. Efek screen time pada anak prasekolah. Efek negatif. 1. Perkembangan kognitif terhambat. Studi menunjukkan bahwa paparan layar yang berlebihan dapat mengganggu perkembangan bahasa, keterampilan sosial, dan fungsi eksekutif seperti perhatian dan kontrol impuls. Penelitian dari JAMA Pediatrics 2019 menemukan bahwa anak prasekolah yang lebih sering terpapar layar memiliki konektivitas otak yang lebih lemah dalam area yang berhubungan dengan bahasa dan literasi. 2. Gangguan tidur. Cahaya biru dari layar menghambat produksi melatonin yang menyebabkan kesulitan tidur dan kualitas tidur yang buruk. American Academy of Pediatrics menyarankan anak prasekolah untuk menghindari layar setidaknya 1 jam sebelum tidur. 3. Masalah perilaku dan emosi. Anak dengan screen time berlebihan lebih rentan terhadap gangguan emosi seperti kecemasan dan agresi. Studi dari Lancet Child dan Adolescent Health menemukan bahwa anak prasekolah yang menggunakan layar lebih dari 1 jam sehari tanpa interaksi orang tua memiliki resiko lebih tinggi mengalami masalah perilaku.